Selamat pagi, saat ini saya akan membawakan presentasi ringkasan PPKN Modul 5. Unit pertama, Warna-Warni Indonesia. Bangsa Indonesia terbentuk dari kebinekaan latar belakang suku bangsa, agama, bahasa, dan adat istiadat. Bangsa Indonesia menempati wilayah kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai ke Merauke, dari Kepulauan Sangihe Talaut, sampai ke Pulau Rote. Jumlah suku bangsa di Indonesia sangat banyak. Berdasarkan sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa. Nah, sebagai contoh beberapa suku bangsa menurut pulau sebagai berikut. Di Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Banten, suku Cirebon, dan suku Betawi. Di Madura ada suku Madura. Di Sumatera ada suku Melayu, suku Batak yang terdiri dari 8 suku bangsa, Minangkabau, dan lain-lainnya. Dan kita bisa lihat lagi ada dari Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku, dan Papua. Di unit 2 semua untuk satu ini kita belajar tentang apa integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Nah, apa faktor-faktor pendorong integrasi persatuan Indonesia dan apa juga faktor-faktor penghambat persatuan di Indonesia? Nah, yang pertama, faktor pendorong integrasi persatuan di Indonesia. Yang pertama adalah faktor sejarah. Faktor yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan sebagai akibat penjajahan Barat dan Jepang di Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tahun 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Dan yang terakhir, rasa rela berkorban. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Dan apa faktor-faktor penghambat integrasi persatuan Indonesia? Yang pertama, tidak adanya kesadaran untuk bersatu. Yang kedua, adanya ketimpangan serta ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan nasional. Di unit 3, Maju Tak Gentar, kita belajar tentang bentuk kewajiban seluruh warga Indonesia dalam mengisi berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Dan ini adalah beberapa contohnya. Yang pertama ada menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Kedua, pengelolaan sumber daya alam yang memungkinkan pemanfaatnya secara merata. Perlu dibentuk aturan yang memungkinkan perimbangan kebutuhan bagi masyarakat setempat dan sekaligus juga memperhatikan dana pembangunan bagi wilayah yang miskin sumber daya alam. Yang ketiga, mampu menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan golongan dan status sosialnya. Yang terakhir, menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Di unit 4, Aku Cinta Indonesia, kita belajar tentang bentuk kegiatan yang mendorong persatuan dan kesatuan. Dan ini berikut adalah contoh-contohnya. Ada mencintai produk dalam negeri Indonesia, berpartisipasi dalam pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, mengonsumsi makanan dan buah-buahan hasil budidaya tanaman Indonesia, dan mengikuti proses pemilihan umum secara bertanggung jawab. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Jika ada yang kurang dan salah ucap, mohon dimaklumi. Terima kasih, Tuhan memberkati.